قال أن الله يصلح أن يكون على هذه وعلى قلوب يتوسط بك مصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha fil nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Ya akhil karim, Pupu Saifuddin bin Bapak Komara, barakallahu fiik daiman uzawwij dawan ta'ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsakin ma'rufin wa tasrifin bil ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saudara Pupu Saifuddin bin Bapak Komara, saya nikahkan dan saya kawinkan kepada Anda seorang perempuan kekasih pujaan Anda yang bernama Kartika binti Bapak Karji. Bapak Karji selaku wali wakil kepada saya untuk menikahkan dan mengawinkannya kepada Anda dengan mas kawin uang 202.250.000 rupiah dan perhiasan emas 3 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Kartika binti Bapak Karji untuk diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Al-Fatihah. Amin ya Allah rabbal alamin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa rahmatina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa Allah tabaraka syaratina wa rasulillah wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha jamil ahwal wal awqat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sawabat min jamil khairat fil hayat wa ba'da al-mamat. Ya rabballahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Ya rabballahu lakum wa baraka 'alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma tahawul khair wa babal barakah wa babal nikmah wa babal rizq wa babal quwwah wa babal syam wa babal salamah wa babal jannah wa babal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah bi syaqaratil maut wa nizatan minan nar wa la hisab. Rabbana dhallamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sabar.
sedikit mengingatkannya, ini ibadah terbesar dalam perjalanan kita sebagai umat manusia, itu adalah pernikahan. Allah ibadah-ibadah yang lain pahalanya, bahkan dengan pernikahan pahala ibadah yang lain akan meningkat 40 bahkan sampai 80 lipat. Karena ini ibadah harus tahu rukun. Ya, salah satu yang tahu rukunnya minimal harus tahu. Ada berapa rukun nikah? Rukun nikah ada berapa? Ya, 5. Benar, ada 5. Ini tinggal 1. Ada calon suami, ada calon istri, ada wali, 2 saksi, dan saya wanti-wanti tadi kita wali mewakilkan karena itu rukun yang hanya 5. Kami nggak hadir pun nikah itu sah. Maka ada orang nikah, kadang nikah katanya nikah siri atau apa, sah nikahnya, hanya tidak tercatat di KUA. Namun kebanyakan yang sering terjadi ketika nikah siri kasusnya wali pada bibi wali anak kakaknya sudah diwali, mamanya ini si kakaknya aduh pak waktu itu lagi Jakarta ini kayak orang sah islahil anak. Berarti pernah terjadi dan sering terjadi. Ada wali bapaknya yang menjadi wali kakaknya. Nah, ini kasus-kasus seperti ini. Ada kakeknya yang menjadi wali saudara kandungnya. Nggak bisa, harus ada urutannya. Kalau nggak ada ayah, berarti kakek nggak ada, naik lagi satu lagi, buyut, ada ayahnya kakek. Nah, kakek sudah ada, saudara kandung. Bukan paman dulu, paman itu urutan 8. Saudara kandung dulu. Kalau nggak ada saudara kandung, saudaranya saudara seayah. Nggak ada saudara sayang, anak dari saudara kandung atau ponakan. Jadi yang lebih berhak ponakan dulu, bukan paman dulu. Ini sering terjadi kesalahan. Maka saya hanya mengingatkan. Ini hati sing ikhlas ya. Ini hati yang ikhlas. Lillahi ta'ala man nakahalillah wa angkahalillah faqad istahaqqa wilayatallah. Orang siapa yang nikah, siapa yang nikah? Saifuddin dan Kartika. Wa angkahalillah, dan siapa yang menikahkan? Wali. Kebetulan ucap kedua ini hanya wakil kepada ketika yang menikah dan menikahkan niat lillahi ta'ala karena Allah, insya Allah perjalanan hidupnya selalu dalam pertolongan Allah. Yang kedua, selain niat, ingat tugas utama seorang suami, anfusakum mahlikum naro, jaga kita, keluarga kita dari api neraka, terutama ibadah wajibnya. Yang ketiga, jangan coba-coba kasih nafkah kepada keluarga kita, nafkah yang haram. Naudzubillah, sing halal bae belum tentu berkah, yang halal saja belum tentu berkah, yang halal belum tentu berkah. Zaman sekarang sudah di zamannya, di eranya mangan sedina orang kaitungan ya. Berlebihan itu jauh dari keberkahan. Saksikan ini, rasakan ini prasmanan ini, habis makan sini, habis makan prasmanan ngambil sendiri tapi nggak habis, makannya dibuang, ini jelas jauh dari berkah. Atau kata Nabi, jangan sekali-kali minum sambil berdiri. Kalau lupa minum sambil berdiri, muntahkan. Terus biasa minum sambil berdiri, udah biasa, muntahkan. Berarti ketika masuk dalam tubuh kita, kenapa kan Nabi sampai wanti-wanti? Kalau lupa minum sambil berdiri, muntahkan. Yang namanya muntahkan itu sudah masuk melewati tenggorokan, bukan ada di mulut, kita sudah masuk. Ternyata jadi racun. Ketika masuk minum sambil berdiri itu jadi racun. Silahkan diperiksa di sekarang yang praktis, periksa di Google apa bahaya minum sambil berdiri. Itu tidak akan berfaedah kecuali hanya menghilangkan haus pada waktu itu. Kesananya ketika minum sambil berdiri secara kesehatan
nabung penyakit. Nggak heran seusia saya sudah 40 ke atas, silahkan tanya saudara, temen, tetangga. Zaman sekarang nggak ada yang bebas dari penyakit, nggak asam urat, gula darah, darah tinggi, sebagainya. Kali nabung dewek, dapat nabung sendiri dari kecil, udah terbiasa minum sambil berdiri. Maka didik anak-anak kita biasakan minum sambil duduk. Nah, apa bahayanya? Bahayanya ketika tidak berkah, atos mengeraskan hati dari hidayah. Keras hati dari hidayah, tahu bahwa itu baik tapi susah mengamalkan. Contoh, ada azan, dengar nggak? Dengar. Harusnya gimana kalau ada azan? Berangkat, tapi nanti